dalam Makassar Insight. Live interaktif hubungi telepon 3614480, SMS dan WhatsApp di 0811461011. Selamat mengikuti. Smart Listener, di awal Oktober ya, kita turut prihatin dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Luwu, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Minggu 3 Oktober 2021. Penyebab banjir bandang karena hujan dengan intensitas tinggi memicu terjadinya luapan sungai Batu Sitanduk sehingga menyebabkan banjir bandang di wilayah administrasi Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan di jam 4:30 sore. Nah, selain banjir bandang, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di wilayah tersebut. Nah, Smart Listeners, di pagi hari ini tepatnya di spesial program yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Kamis, tepatnya di jam 11 hingga jam 12 siang, kami kembali menghadirkan Makassar Insight dengan tema hari ini sosial siaga bencana ya. Dan seperti apa, Smart Listeners, potensi bencana di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan ini dan juga bagaimana kesiapan dari pemerintah untuk mengantisipasi musibah ataupun bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan. Dan untuk pagi hari ini, Smart Listeners, sedianya kita akan berbincang ya bersama dengan beberapa narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang, kita juga akan berdiskusi bersama Profesor Adi Mulyana. Beliau merupakan Kapuslitbang Kebencanaan Unhas ya. Kemudian juga kita akan berbincang bersama Bapak Hanafi Hamzah, Koordinator Bidang Data dan Informasi Balai Besar BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan untuk pagi hari ini, Smart Listener, saya tidak sendiri. Ya. Ya, dan untuk hari ini Smart Listener, saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan Emil Faris. Halo, selamat pagi rekan Emil. Iya, selamat pagi Mirza. Apa kabar? Pagi ini kita sangat cerah ya. Coklat dan hijau. Ya, senada ya. Emil, untuk hari ini kita menghadirkan 3 orang narasumber ya. Dari 2 narasumber itu akan kita hubungi by phone. Kemudian untuk 1 narasumber yang sedianya hadir di studio pagi hari ini ya, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tapi beliau ini saat yang bersamaan juga lagi menerima Inspektur Utama dari BNPD RI dan cukup membuat bingung juga Pak Kaban yang tadinya sudah oke, tapi ternyata tiba-tiba ada jadwalnya untuk ketemu sama Direktur Utama atau Inspektur Utama dari BNPD RI. Jadi karena beliau tidak sempat hadir, beliau wakilkan kepada Kepala Bidangnya Pak Edi Jaya. Insya Allah Pak Edi Jaya akan berkenan hadir untuk mengisi program kita di Makassar Insight. Dan beliau Pak Edi ini baru saja habis vaksin, makanya agak sedikit telat. Katanya jadwal vaksinnya hari ini dan tadi sampai jam 10:55 ya kalau nggak salah, beliau baru menuju ke Smart FM setelah vaksin ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau nanti bisa juga tepat waktu walaupun sudah lewat-lewat sekarang. Untuk mengisi dan paling tidak bisa memberikan pencerahan buat kita juga sebagai masyarakat Sulawesi Selatan untuk sedianya untuk selalu untuk selalu waspada terhadap bencana seperti yang terjadi di Luwu sana ya. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya juga mengalami dampak dari bencana alam yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Ini dikabarkan ada 237 rumah yang terdampak bencana alam di Kabupaten Luwu. Sungguh miris ya beritanya. Di saat-saat seperti ini ada saudara-saudara kita yang ternyata juga harus menerima kenyataan rumah-rumah mereka harus runtuh ya karena diterjang bencana, diterjang dengan
banjir bandang itu sendiri. Nah, bagaimana upaya dan antisipasi yang harus kita lakukan, terkhusus untuk daerah-daerah yang rawan dengan bencana ini. Nanti kita akan banyak tahu dari Pak Edi, Kepala Bidang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, untuk pagi hari ini kita akan break dulu ya untuk sesaat. Sebelum break kayaknya kita harus tahu dulu deh situasi saat ini, cuacanya seperti apa saat ini di Makassar. Saya mencoba untuk menghubungi Bapak Hanafi Hamzah, Koordinator Bidang Data dan Informasi ya. Iya. Dan smart listeners, Pak Hanafi Hamzah ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mencoba untuk menghubungi Bapak. Sudah tersambung Mirza. Hanafi Hamzah, Koordinator Bidang Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. Informasi Balai Besar BMKG Wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Pak Hanafi? Alhamdulillah baik. Iya. Pak Hanafi, di awal Oktober ini kita turut prihatin ya dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Luwu, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan di Minggu 3 Oktober 2021. Nah, penyebab banjir bandang karena hujan dengan intensitas tinggi ini memicu terjadinya luapan sungai Batu Sitanduk sehingga menyebabkan banjir bandang di wilayah tersebut. Dari musibah ini, Pak, apa yang perlu kita cermati di sini, Pak Hanafi? Atau mungkin kita bisa tahu dulu deh, cuaca di Sulawesi Selatan saat ini seperti apa sih Pak Hanafi? Ya, jadi harus kita ketahui bahwa wilayah kita di Sulawesi Selatan kondisi cuaca itu tidak semuanya sama ya. Ada kondisi di mana pada bulan Oktober ini ya masih dalam kondisi musim hujan. Ada pada bulan Oktober ini terjadi hujan yang cukup lebat. Dan hujan yang cukup lebat ini terpantau di pengamatan kita, termasuk di dalamnya adalah wilayah Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu itu terbagi dua, dibatasi oleh Kota Palopo, Kabupaten Luwu yang sebelah utara dengan Kabupaten Luwu yang sebelah selatan. Nah, ini Kabupaten Luwu yang sebelah utara, kondisi cuaca kemarin memang sangat signifikan dengan kondisi hujannya sehingga memicu terjadinya banjir, memicu terjadinya longsor di beberapa tempat begitu. Pak Hanafi, kalau melihat cuaca saat ini ya, kalau kita perhatikan nih untuk mereka yang kita yang tinggal di wilayah Makassar ya, itu biasanya cuacanya panas, terus tiba-tiba hujan. Apakah saat ini kita sudah memasuki musim penghujan atau seperti apa Pak kondisi cuaca saat ini? Ya, jadi untuk Makassar sendiri ini kan kita masih berada dasarian 1 ya, bulan Oktober 2021. Dasarian itu adalah 10 harian tiap bulan. Jadi dasarian 1 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dasarian 2 tanggal 11 sampai tanggal 20, kemudian dasarian 3 tanggal 21 sampai akhir bulan. Dari hasil pantauan kita memang di wilayah Makassar hujan sudah turun pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pengamatan pada hari ini tanggal 7 Oktober 2021 kita pantau curah hujan kemarin itu 7,3 mm. Akumulasi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 hari ini sudah 25,8 mm. Nah, kondisi sebuah dikatakan musim hujan apabila curah hujannya lebih dari 50 mm, kemudian diikuti oleh dasarian selanjutnya dengan kondisi curah hujan yang sama. Jadi itu baru bisa kita katakan memasuki musim hujan. Nah, kondisi ini yang masih 25,8 belum layak kita katakan musim hujan karena belum mencapai 51 mm begitu. Jadi kalau wilayah selatan secara umum memang sudah ada wilayah kita yang masuk musim hujan, yaitu wilayah sebelah utara ya. Wilayah sebelah utara yaitu sebagian besar Pindrang, kemudian Toraja bagian barat, kemudian Renggang bagian barat. Itu dari dasarian 3 September hingga dasarian 2 Oktober, itu range-nya ya. Range-nya kita perkirakan sudah memasuki musim hujan.
Sedangkan untuk wilayah kita Makassar dan sekitarnya ini adalah pantai barat daripada Sulawesi Selatan, mulai dari Parepare, kemudian baru Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar dan sebagainya, dari Pontong. Ini masuk musim hujannya, range-nya itu antara dekade 3 Oktober sampai dekade 2 November 2021. Nah, ini kita masih berada di dekade 1. Tapi hujan memang sudah ada dan cukup lebat begitu. Tapi kita belum memasuki musim hujan. Masih dalam pola-pola transisi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan begitu. Kalaupun memang akan ada musim hujan, itu diperkirakan bulan-bulan berapa, Pak Hanafi? Nah, itu ada yang saya katakan range-nya itu dari tanggal 21 Oktober sampai tanggal 20 November. Jadi ada range-nya begitu, sekitar 3 dasarian untuk wilayah kita di Makassar dan sekitarnya. Jadi kalau sekarang tanggal 6 ya, 7 Oktober. Tanggal 7 Oktober ini masih dalam belum ya, masih dalam keadaan transisi. Pancaroba Pak ya? Iya. Memang sih sudah ada hujannya ya, dari tanggal 1 sampai pengamatan hari ini tanggal 7 itu sudah 25,8 mm. Itu belum mencukupi 50 mm untuk dikatakan sebuah kondisi menjelang musim hujan atau sudah masuk ke musim hujan. Pak Hanafi, kalaupun nanti jadi perkiraannya itu 21 Oktober hingga November 20 November ya. Ini jadi kita saat ini masih masa transisi. Nah, kalaupun nanti kita memasuki musim penghujan, Pak. Musim penghujan untuk tahun ini itu seperti apa perkiraannya, Pak? Jadi kami sudah merilis ya informasi tentang musim hujan. Memang untuk pola hujan yang terjadi ke depan pada musim hujan 2021-2022, kita identifikasi wilayah-wilayah kita ada yang jumlah curah hujannya pada saat musim hujan ini normal, ada yang di atas normal, dan ada yang di bawah normal. Secara umum sih ya kondisinya normal gitu. Namun ada beberapa wilayah tertentu di Sulawesi Selatan yang harus menjadi kritisi kita, menjadi perhatian kita pada musim hujan ini. Misalnya wilayah Pindrang sampai Parepare kita identifikasi kemungkinannya di atas normal. Kemudian daerah Sopeng, sebagian Bone, kemudian Sinjai ya, Sinjai bagian utara, Bone, kemudian Sopeng dan sebagian Wajo. Ini ada beberapa wilayah juga kondisi hujannya nanti itu di atas normal. Kemudian Makassar sendiri, kemudian ke selatan ke Takalar ya, hingga sebagian besar Bantaeng ini pada kondisi musim hujan 2021-2022 juga kita identifikasi di atas normal. Yang lainnya sih normal ya, wilayah kita ya. Jadi masih lebih banyak normal dibandingkan di atas normal begitu. Iya, oke, Pak Hanafi, boleh disimpulkan sedikit terkait dengan yang dikomentari oleh Pak Hanafi tadi terkait dengan perlu perhatian dan dikritisi, kemudian di atas normal itu apa-apa saja sih yang mungkin bisa menjadi perhatian dari masyarakat? Jadi pengertian di atas normal itu kita punya data hujan, kita sudah punya klaster wilayah-wilayah tertentu ya. Data hujan ini menunjukkan misalnya pada musim hujan pada bulan November itu curah hujan yang jatuh itu misalnya 100 mm. Jadi kriteria normal itu 115% dari 100 mm dan di bawahnya 85% dari 100 mm. Jadi antara 85 hingga 115 mm itu yang disebut normal. Sedangkan di atas 115 mm itu di atas normal. Sedangkan di bawah 85 mm itu di bawah normal. Nah, itu yang menjadi acuan kita dalam penentuan kriteria hujan kita. Jadi yang perlu kita upayakan untuk menjadi perhatian wilayah dengan normal hingga di atas normal. Puncak-puncak musim hujan itu sudah pasti daerah tersebut diguyur oleh hujan. Maka harus kita pastikan bahwa aliran air hujan itu bisa segera menyerap masuk ke dalam tanah. Kemudian kalau menjadi aliran permukaan segera masuk ke saluran pembuangan untuk selanjutnya menuju ke sungai dan mengalirkan ke laut. Itu yang harus kita pastikan itu bekerja dengan baik pada kondisi seperti itu. Jadi
melakukan semacam identifikasi awal, mudah-mudahan tidak terjadi genangan. Jangan sampai terjadi genangan pada saat puncak musim hujan gitu. Iya. Jadi untuk kriteria hujan itu sendiri ada yang perlu dikritisi, ada di atas normal ya. Dan kalau boleh tahu Pak, apa yang perlu diwaspadai dengan kriteria hujan yang tadi Bapak sebutkan? Paling tidak ini yang harus diperhatikan seperti dikritisi, kemudian di atas normal. Apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat atau warga Pak? Ya, jadi hujan salah satu unsur utama dalam penyebab bencana terjadinya bencana ya. Nah, ini terjadi pada saat sekarang musim pancaroba maupun pada saat puncak musim hujan. Cuma bedanya macam-macam. Pada saat pancaroba itu curah hujan biasanya cukup lebat, tetapi durasinya singkat ya. Pada saat musim transisi seperti itu. Dampak lain dari transisi adalah angin yang bertiup cukup kencang, kemudian kita mendengar suara petir. Itu yang mungkin akan kita jelang seperti saat-saat sekarang. Kemudian pada saat puncak musim hujan, jelas bahwa yang dominan dari penyebab bencana itu adalah curah hujan yang tinggi. Maka sekali lagi kami menghimbau kepada kita bersama, terutama pengambil keputusan untuk bisa memperhatikan informasi yang telah kita rilis, yang telah kami sampaikan kepada segenap stakeholder. Tadi lihat ada Bapak Muhammad Firda, beliau Kepala BPBD Sulawesi Selatan. Nah, kita merupakan jaringan informasi yang ada di Pusdal Ops BPBD Sulawesi Selatan. Jadi setiap saat kita ada informasi yang signifikan, kami akan selalu mengupdate informasi tersebut di grup-grup yang dikelola oleh Pusdal Ops Sulawesi Selatan. Oke ya, demikian seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hanafi. Jadi pada kesempatan hari ini untuk wilayah-wilayah bisa disebutkan sekali lagi Pak, untuk wilayah-wilayah yang ada di atas normal, kemudian yang perlu dikritisi, dan Makassar sendiri masuk kriteria hujan normal ya Pak ya. Bisa disebutkan mungkin Pak sekali lagi? Halo Pak Hanafi. Oke, kita Pak Hanafi. mencoba menghubungi kembali ya Pak Hanafi Hamzah, Koordinator Bidang Data dan Informasi dari Kantor Balai Besar BMKG Wilayah 4 Makassar ya. Dan baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan di pagi hari ini, masih di Makassar Insight ya. Ya, ini sudah terhubung kembali dengan Pak Hanafi. Pak Hanafi. Ya. Baik, bisa disebutkan kembali Pak Hanafi terkait untuk informasi. Jadi wilayah-wilayah yang sedikit kita kritisi karena kita perkirakan di atas normal, ini termasuk Makassar ya sebagian, kemudian Maros, Goa Takalar, kemudian sebagian Bantaeng, kemudian ke utara itu daerah Sopeng, kemudian sebagian Wajo, sebagian Bone, kemudian kita sebelah utara Baru, Parepare hingga ke Pindrang ya. Jadi ini identifikasi wilayah yang di atas normal. Coba kami ingatkan bahwa wilayah dengan kondisi hujan di atas normal ini tidak bersamaan waktunya, karena puncak hujan daripada wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi itu berbeda-beda. Kalau kita di Makassar dan sekitarnya puncak hujan itu sekitar bulan Januari Februari. Jadi ini periode yang mungkin menjadi perhatian kita. Baik, terima kasih Pak Hanafi untuk kebersamaannya siang hari ini. Sukses ya Pak Hanafi. Terima kasih untuk informasinya Pak Hanafi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian perbincangan kita bersama dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi Kantor Balai Besar BMKG Wilayah 4 Makassar. Kita break dulu ya, dan sebelumnya kita juga mengucapkan selamat datang ya kepada Bapak Edi Wijaya, Bapak Edi Wijaya, Bapak Edi Jaya, Kepala Bidang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Iya, Kepala Bidang Pencegahan. Baik, kita break dulu untuk sesaat, dan smart listeners, kita masih ada di Makassar Insight yang merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda di hari Kamis ya,
setiap jam 11 hingga jam 12 siang, dan hari ini kita masih membahas terkait susel siaga bencana. Anda jangan kemana-mana, kami akan